Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para audiensi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Randi selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kepada para anggota kelompok 7. Yang pertama yaitu ada saya sendiri. Perkenalkan, saya Kiar Azhari dengan nomor pokok mahasiswa 232153024. Selanjutnya ada Ratna Aulia. Perkenalkan, nama saya Ratna Aulia dengan nomor pokok mahasiswa 232153004. Selanjutnya ada Depi Fitriani. Baik, perkenalkan nama saya Depi Fitriani dengan nomor pokok mahasiswa 232153011. Dan yang selanjutnya yaitu ada Nuraini Alipia dengan nomor pokok mahasiswa 232153010. Selanjutnya, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai ketahanan nasional. Baik, yang pertama yaitu oleh Nuraini Alipia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Hiar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Yaitu ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan dan tantangan dari luar dan dari dalam negeri. Jadi, Suradinata menjelaskan bahwa ketahanan negara itu adalah ketahanan dan kemampuan suatu negara untuk menghadapi ancaman atau gangguan dari luar negara atau dari dalam negeri. Untuk dari pendapat Surya Hadip Rojo, yaitu tentang ketahanan nasional terdiri atas keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional juga sejalan dengan kepentingan nasional. Menurut GPH Surya Mataraman, ketahanan nasional mengandung lebih dari satu pengertian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Jadi Surya Mataram juga berpendapat bahwa Surya Mataram berpendapat ada lebih dari satu pengertian. Yang pertama dari pengertian konsepsi, dan kedua pengertian dari ketahanan nasional sebagai kondisi dan sebagai strategi. Izin melanjutkan ya. Untuk pertahanan dari Sumarno. Pertahanan dari Sumarno adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan dalam kehidupan suatu bangsa. Jadi pada dasarnya ketahanan nasional merupakan sebuah kompetisi atau kekuatan suatu bangsa dalam menjamin semua aspek kehidupan rakyatnya. Jadi Sumarno itu memberi pengertiannya yaitu ketahanan nasional merupakan sebuah kompetisi atau kekuatan suatu bangsa dalam menjamin semua aspek kehidupan rakyatnya. Dalam tataran praktek tahanan nasional dapat dicapai melalui 3 pendekatan. Jadi Sumarno itu berpendapat pertahanan nasional dapat mencapai melalui 3 pendekatan. Yang pertama yaitu kesejahteraan, yang kedua sistem keamanan yang kuat dalam rangka melindungi bangsa dan segenap tumpah darah negara Indonesia. Yang ketiga, ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan Pancasila.
Udah, lanjut, Kak. Terima kasih kepada Nurani Alifia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu kepada Depi Fitriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu ada konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama ada konsepsi ketahanan nasional, yaitu merupakan sebuah pengembangan dari kekuatan atau power negara Indonesia melalui sistem pengelolaan negara. Jadi maksudnya setiap warga negara itu memiliki hak dan tanggung jawab untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara. Hak ikut serta dalam upaya bahwa setiap negara itu memiliki hak untuk berpartisipasi warga negara dalam angkatan bersenjata atau organisasi yang bertugas melindungi negara, seperti halnya tentara, kepolisian, dan lain sebagainya. Namun kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara juga berarti bahwa setiap warga negara itu memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan tata tertib yang ditetapkan negara dalam hal pertahanan keamanan. Jadi kesimpulannya dari kesimpulannya bahwa pembelaan terhadap negara itu merupakan hak dan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat yang ada di negara. Nah, dalam bela negara ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, peran warga negara dalam bela negara juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Baik, terima kasih kepada Depi Fitriani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Ratna Aulia. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu mengenai asas ketahanan nasional, di mana asas ketahanan nasional merupakan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional negara Indonesia ini secara terperinci oleh Lemhanas ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan, di mana asas kesejahteraan dan keamanan ini harus berjalan secara beriringan. Keduanya merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keamanan menjadi tujuan utama dalam sistem tata kelola kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem tata kelola kehidupan nasional tidak dapat berjalan dengan harmonis. Kesejahteraan dan keamanan harus dijunjung tinggi dan beriringan setiap saat. Kemudian yang kedua yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh secara terpadu, di mana sistem tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bentuk kristalisasi rasa persatuan dan kesatuan yang selaras, serasi, dan berkesinambungan. Indikator ketahanan nasional mencangkup mental ketahanan dari berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif. Kemudian yang ketiga yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini terkandung dalam nilai keadilan, kearifan, kebersamaan,
kemudian kesamaan, gotong royong, serta tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan tersebut harus dikelola secara serasi dalam hubungan kemiliteran agar tidak menimbulkan konflik yang bersifat saling menghancurkan. Yang terakhir yaitu moderator, mohon maaf dilanjut PowerPoint-nya. Yang terakhir yaitu asas mawas ke dalam dan mawas keluar sistem. Kehidupan di Indonesia merupakan sebuah kombinasi yang berkesinambungan dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat berinteraksi secara aktif. Di era modern sekarang ini, proses penyebaran informasi, komunikasi, dan interaksi sosial dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap mawas ke dalam dan keluar sebagai filterasi bagi bangsa Indonesia di era globalisasi yang semakin maju ini. Yang pertama yaitu mawas ke dalam. Mawas ke dalam ini merupakan sebuah konsep ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan hakikat, sifat, dan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas dan memiliki karakter yang baik. Yang kedua yaitu mawas keluar. Mawas keluar ini merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk berperan serta mengatasi dan mengantisipasi dampak lingkungan, strategi luar negeri, dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ratna Aulia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu ada pemaparan materi dari saya mengenai sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional itu terdiri dari mandiri, dinamis, manunggal, wibawa, dan konsultasi serta kerjasama. Yang pertama yaitu mandiri. Maksudnya yaitu ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan. Yang kedua yaitu ada dinamis. Dinamis ini maksudnya yaitu ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada sekitarnya. Yang ketiga yaitu ada manunggal. Maksudnya, ketahanan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang terintegrasi baik dari unsur sosial ataupun unsur alamnya. Yang keempat adalah kewibawaan. Maksudnya yaitu ketahanan nasional memiliki kekuatan dan kewibawaan yang mampu menjaga integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa, dan kelangsungan hidup negara. Yang terakhir yaitu ada konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional didasarkan pada asas konsultasi dan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya yaitu pemaparan dari Nuraini Alivia. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Hiar. Untuk fungsi ketahanan nasional, yang tujuannya itu ketahanan nasional adalah memuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, yaitu tentang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Konsepsi ketahanan nasional juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Yang kedua itu konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai pola dasar pembangunan. Dan yang ketiga adalah konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Jadi dalam konsep ketahanan itu ada tiga fungsi kompleksi ketahanan yang tadi disebutkan. Untuk konsep ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional berperan penting dalam membentuk pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa. Jadi pola konsepsi ketahanan ini berperan untuk berpola pikir, pola sikap, pola tindakan, dan pola kerja. Dan untuk konsepsi ketahanan nasional, yaitu berfungsinya sebagai petunjuk atau pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara terpadu ya. Jadi dalam konsepsi ketahanan ini sebagai petunjuk atau pedoman. Untuk yaitu yang ketiga itu konsepsi ketahanan nasional yang berfungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Dalam ketahanan nasional ini merupakan sesuatu metode integral yang merupakan seluruh aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Terima kasih, Mbak. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nuraini Alivia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu oleh Depi Fitriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada konsep Astagatra Ketahanan Nasional. Yang konsep Astagatra Ketahanan Nasional itu merupakan sebuah konsepsi yang khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Pada dasarnya, ketahanan nasional berperan dalam menghadapi tantangan dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman dari dalam dan luar negeri. Untuk hubungan nasional yang memiliki tiga unsur alamiah, yaitu Trigatra dan sosial penjagaan. Yang pertama ada Trigatra. Dalam Trigatra itu ada aspek, yang pertama ada aspek geografi. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak pulau. Kondisi geografis ini mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara kepulauan, pembinaan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi kekayaan baharnya. Yang kedua itu ada aspek demografi. Nah, aspek manusia merupakan indikator penentu dalam pembuatan sebuah kebijaksanaan dan kebijakan. Manusia senantiasa berinovasi dalam rangka penentuan sikap dalam upaya pengembangan konsep ketahanan nasional. Nah, pengembangan potensi sumber daya manusia atau SDM di Indonesia menjadi hal yang penting. Pengembangan sumber daya alam, sumber daya manusia dapat mendukung tercapainya ketahanan nasional secara efektif dan efisien. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan SDM diantaranya yang pertama ada jumlah penduduk yang tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua ada peningkatan jumlah penduduk dengan tidak disertai ketersediaan lapangan pekerjaan. Serta yang ketiga ada persebaran penduduk yang tidak merata. Lalu ada aspek sumber daya alam. Nah, potensi dalam satu negara merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa terbantahkan. Berbagai sumber daya
alam yang didapatkan di daratan, laut, dan udara dengan rincian. Yang pertama, kekayaan alam terdiri atas flora, fauna, kekayaan alam. Yang selanjutnya ada keberadaan kekayaan alam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada DP Fitriani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu oleh Ratna Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pasca Gantra, yaitu secara sosial. Yang pertama ada ideologi, di mana ideologi merupakan sistem nilai yang berasal dari ide manusia yang dijadikan landasan dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai cita-cita. Efektivitas ideologi sebuah negara bergantung pada sumber, isi, dan implementasi ideologi itu. Kemudian, Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara yang digali dari karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila merupakan sebuah rangkaian nilai-nilai luhur yang terintegrasi secara utuh dan dibingkai dengan sedemikian rupa untuk menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kondisi bangsa yang heterogen, Pancasila memiliki kedudukan penting dalam menghadapi ancaman konflik, baik konflik vertikal ataupun horizontal. Yang kedua yaitu politik. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas politik. Secara historis, Indonesia juga pernah beberapa kali berganti sistem politik. Dari sistem demokrasi liberal pada awal kemerdekaan, kemudian sistem demokrasi terpimpin juga. Demokrasi terpimpin sangat berpengaruh terhadap stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang tahun 1950 sampai 1965. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia mampu mempertahankan kedaulatan nasional. Bila melihat dinamika politik pada sekarang, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan nasional justru semakin tinggi. Perkembangan teknologi informasi membuat batas-batas negara menjadi kabur. Oleh karena itu, konsep demokrasi Pancasila murni sudah selayaknya kembali diterapkan dan dikembangkan demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bebas, akan tetapi dibatasi oleh nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan sistem ekonomi merupakan usaha bersama, berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi demi kemajuan bangsa dan negara dengan asas kekeluargaan. Kemudian, yang keempat yaitu sosial budaya. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kehidupan sosial merupakan sebuah kondisi di mana manusia selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan interaksi, kerjasama, hubungan interaksi lainnya. Budaya merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan dimanifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Manifestasi dari ketahanan nasional dari aspek sosial budaya yaitu adanya kesadaran dari bangsa Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan selalu merealisasikannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Manifestasi dari pertahanan dan keamanan bisa dianalisis dari filterasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang didasari oleh kesadaran untuk melaksanakan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing dan senantiasa memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis, serta kesadaran untuk mempertahankan kehormatan, harta, martabat, dan kedaulatan Indonesia. Sekian, kembali kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Ratna Aulia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari saya sendiri mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama yaitu pengertian dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ATHG adalah singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dimaksud ATHG adalah satu, ancaman. Ancaman adalah suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua, tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Yang ketiga, hambatan. Hambatan adalah suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang terakhir yaitu gangguan. Gangguan adalah usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Selanjutnya yaitu mengenai analisis ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Yang pertama yaitu ancaman. Ancaman ini mencakup ancaman militer serta ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan sebuah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Selanjutnya, ancaman non-militer. Menurut Indrawan 2015, ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta teknologi informasi, dan keselamatan umum. Yang kedua yaitu ada tantangan. Tantangan ini mencakup intervensi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan kriminalitas. Yang pertama yaitu intervensi. Intervensi merupakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara. Yang selanjutnya yaitu ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan sikap tidak terpuji dan bertanggung jawab karena sangat merugikan masyarakat di sebuah negara. Perilaku korupsi mengakibatkan hak-hak masyarakat di sebuah negara tidak dapat terpenuhi secara baik. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat berpotensi mengganggu stabilitas negara. Yang selanjutnya yaitu ada kriminalitas. Kriminalitas merupakan tindakan yang tidak taat hukum dan dapat membawa dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang tinggi di suatu negara akan berdampak pada menurunnya stabilitas keamanan di sebuah negara. Yang selanjutnya yaitu ada hambatan. Hambatan mencakup 3 hal, yaitu ada konflik, eksklusivitas diri atau kelompok, akulturasi budaya, serta terorisme. Yang pertama yaitu konflik. Konflik akan langsung berdampak pada integrasi nasional. Dengan adanya konflik akan melemahkan ketahanan nasional sebuah negara dikarenakan berkurangnya jiwa kebersamaan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu eksklusivitas diri atau kelompok, yaitu merasa dirinya atau kelompoknya lebih baik dari orang lain. Sikap eksklusif yang bersikap a priori terhadap kelompok lain dapat mengurangi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Hal ini tentu saja akan mengganggu keharmonisan sebuah negara. Yang selanjutnya yaitu ada akulturasi budaya. Masuknya budaya asing ke Indonesia memiliki dampak positif serta dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari masuknya pengaruh budaya luar yaitu masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berwawasan luas dan tidak terkucilkan dari pergaulan global. Akan tetapi masuknya budaya asing akan sangat berbahaya bagi stabilitas negara.
Adanya pertemuan antara budaya asing dan budaya nasional justru berpotensi menghilangkan budaya lokal dan akan sangat berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada terorisme. Terorisme merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, yang tujuannya untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yaitu ada gangguan. Gangguan ini mencakup gangguan dari luar negeri serta gangguan dari dalam negeri. Yang pertama yaitu gangguan dari luar negeri. Gangguan dari luar negeri dapat berupa penjajahan secara terstruktur yang bertujuan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mencuri kekayaan alam. Contohnya yaitu maraknya pencurian kekayaan alam pada sektor bahari. Pencurian kekayaan alam dari pihak asing dapat mengganggu stabilitas kehidupan di negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu gangguan dari dalam negeri. Salah satu gangguan dari dalam negeri yang dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara adalah tindakan makar. Tindakan makar biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggulingkan pemerintahan yang sah, merupakan embrio bagi sebuah perpecahan yang terjadi di negara Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.